Ngaji. Izin. Astagfirullah. Alasya. Ya ampun, ada praktiknya. Waduh. Astagfirullah. Ngaji. Alasya. Oh boleh. Gimana nih? Wah. Izin. Boleh deketan boleh. Boleh gak sih? Pegang aja ya. Coba bolor sebentar. Bolor maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Amma lahum bihi min ilmin wala ma'ahum ma ma'ahum bihi min ima wala Malahum bihi min ilmi wala ila baihim. Kabu kabu Kaburat kalima. Kaburat kalimatam. Kaburat kalim. Kaburat kalimah. Kaburat kalimatan tahruju min afwahihim. Yaquluna illa kaziba. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Malahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim yaquluna illa kaziba. Saya punya saran buat orang-orang yang udah usia 20 tahun ke atas ya, atau sebenarnya dari mulai balik sih, tapi mulai malas ngaji. Gini, pertama oke lah kamu mau nggak ngaji selamanya pun aman sebenarnya, dengan catatan Al-Fatihah ente harus bagus. Jadi kata para ulama, baca Quran tuh sunnah, yang wajib tuh mengamalkan isi Quran. Tapi otomatis kalau kita mau ngamalin harus baca dong, iya nggak sih? Tapi gini, kalau misalnya seumur hidup kita nggak baca Quran, tapi kita mengamalkan isi Quran, maka sebenarnya hidup kita aman. Dengan catatan, Al-Fatihah harus bagus bacaannya. Karena Al-Fatihah itu adalah rukun dalam sholat. Kalau Al-Fatihah bacaan kita misalnya harusnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang bacanya Alhamdulillahirabbil ngalamin. Ngalamin apa bro? Ini nggak bener bacaannya. Kalau kita bacaan Al-Fatihahnya nggak bener, maka sholat kita nggak sah. Dan kalau sholat kita nggak sah di hari kiamat, kebayang nggak? Celaka kita. Tapi tentunya kalau kita udah belajar, tapi kita masih proses dan bacaan kita masih salah dalam Al-Fatihah, insya Allah Allah ampuni, Allah maafkan. Yang penting belajar dulu. Jadi step nomor 1 buat yang udah lama nggak ngaji, ini dulu deh. Step nomor 1-nya, perbaiki bacaan Al-Fatihah. Boleh sering ngedengerin qori-qori pembaca Quran dari YouTube sambil kita ikutin bacaannya. Lalu kemudian kita belajar juga sama Ustadz, minta bantuan. Banyak kok Ustadz yang bisa ngajarin free untuk Al-Fatihah. Karena ngajarin Al-Fatihah itu lebih simple daripada surat-surat yang lain. Oke, kalau nanti surat-surat lain yang dibaca kita masih belum lancar, masih bisa ditolerir. Tapi Al-Fatihah dulu yang paling harus kita maksimal pelajari. Oke, makhraj hurufnya, bacaannya. Kita nggak perlu paham teori secara ngejelimet kok. Yang penting prakteknya aja. Al-Fatihah 7 ayat harus bagus bacaannya. Lalu kemudian kalau Al-Fatihah udah bagus, kita mulai rutinin baca Quran. Biar lancar tuh gini, pakai headset sambil ngedengerin qori, sambil kita baca juga. Jadi gitu, telinga kita ngedengerin pembaca Quran, kemudian mata kita ngelihat ke Quran, langsung mulut kita juga ngikutin. Itu biar terbiasa. Ya, insya Allah lama-lama jadi lancar, dan terus coba juga hire ustadz-ustadz yang bisa ngajarin kita, yaitu step by step. Tapi yang penting sekali lagi, yang paling penting Al-Fatihah dulu. Jangan sampai di akhirat sholat kita nggak diterima Allah gara-gara kita nggak belajar bacaan Al-Fatihah yang baik.